Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alna Azhara Nusyaimah dengan NPM 101200679. Di sini saya membuat video ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 7 dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah dan mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi hubungan-hubungan bisnis. Nah, hubungan-hubungan bisnis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu keagenan. Agen merupakan suatu individu atau entitas yang bertindak sebagai perantara antara produsen atau penyedia barang atau layanan dengan pelanggan terakhir. Kemudian yang kedua itu ada distributor, di mana distributor itu merupakan pihak yang melakukan aktivitas penyampaian barang dan jasa milik produsen hingga berhasil bisa dari tangan konsumen yang bentuknya bisa perorangan atau perusahaan ataupun badan usaha. Kemudian yang ketiga itu ada franchise, di mana franchise itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti bebas. Dalam bidang bisnis, franchise bisa kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan usahanya sendiri, suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Nah, kemudian di sini ada juga ciri-ciri dari agen. Ada 9 ciri-ciri agen. Yang pertama itu wilayah pemasarannya yang tidak terlalu luas. Yang kedua itu jumlah barang yang dijual oleh agen umumnya lebih kecil daripada distributor. Yang ketiga, agen membeli barang dalam jumlah banyak untuk dijual kembali kepada reseller. Yang keempat, agen dapat membuka peluang menjadi reseller kepada pihak lain. Yang kelima, agen tidak selalu berbentuk badan usaha ataupun mempunyai izin badan usaha. Yang keenam, sistem pembelian pada barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai sistem beli putus atau komisi. Kemudian yang ketujuh, biasanya agen tidak melayani pembelian langsung oleh konsumen. Yang kedelapan, agen hanya menjual produk dari satu produsen dan tidak boleh menjual produk dari pesaing. Dan yang terakhir, hak paten sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang menunjukkannya, serta tidak dapat menentukan harga dari barang atau jasa layanan tersebut. Kemudian di sini ada tugas dan tanggung jawab dari agen. Yang pertama itu menetapkan rencana dan sasaran pemasaran. Kemudian yang kedua mencari pelanggan, baik toko retail maupun reseller. Yang ketiga menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan seperti konsultasi dan bantuan teknis. Kemudian yang keempat mengidentifikasi dan menetapkan pelanggan prioritas. Yang kelima, melakukan tindakan persuasif dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi terkait produk knowledge pada setiap pelanggan. Kemudian adapun di sini fungsi dari distributor. Distributor dalam suatu wilayah berdiri sendiri atau independen dari distributor lain. Kemudian yang kedua itu distributor wajib berkomitmen untuk tidak mengoperasikan produk dari kompetitor. Yang ketiga, distributor wajib melakukan pemeliharaan mengenal kuantitas, varietas, dan kualitas produk di gudang sesuai dengan standar dari perusahaan. Kemudian yang keempat, sistem tanggung jawab distributor didasarkan pada wilayah pasar tertentu. Biasanya, distributor tidak diperkenankan menjual dan menyediakan layanan di luar wilayah yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima, distributor tidak memperbolehkan melakukan transaksi dengan risiko tinggi tanpa izin dari perusahaan. Kemudian yang terakhir, distributor berhasil mencapai target perlu diberikan apresiasi berupa bonus ataupun kompensasi. Nah,
Kemudian di sini ada tugas dari distributor. Tugas yang pertama itu yaitu membeli produk. Selain menjadi penyalur, distributor juga bertugas untuk membeli suatu produk, baik barang ataupun jasa yang dibeli dari produsen dan pedagang yang lebih besar dengan harga yang lebih murah atau mendapat potongan harga. Kemudian yang kedua itu ada menjual produk. Seorang distributor memiliki tugas untuk menjual produk dari produsen kepada seorang pedagang eceran atau langsung ke konsumen akhir dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produsen untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada klasifikasi produk, di mana distributor itu memiliki tugas untuk bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan produknya. Tugas yang dilakukan ini adalah memilih produk berdasarkan jenis, kualitas, dan ukurannya. Kemudian yang keempat itu ada informasi produk, di mana seorang distributor juga memiliki tugas untuk menginformasikan produk barang atau jasa kepada konsumen dengan menjelaskan secara rinci tentang harga dan kualitas produk tersebut agar barang tersebut laku di pasaran dan diminati banyak konsumen. Mengangkut produk, saat pengangkutan produk tentu saja ada beban biaya yang ditanggung oleh distributor. Beban harga ini akan dimasukkan distributor ke dalam harga produk yang nantinya dijual. Kemudian yang terakhir itu ada promosi produk, di mana promosi produk bertujuan untuk mengenalkan informasi produk seperti manfaat, mutu, dan harga kepada konsumen melalui media iklan. Kemudian ada juga jenis distributor. Nah, jenis distributor itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada broker atau maklar, di mana broker ini merupakan perantara pemasaran yang mempertemukan antara produsen dan konsumen untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. Balas jasa yang didapat oleh seorang broker berupa kurtasi atau provisi berupa upah. Kemudian yang kedua itu ada importir. Importir itu merupakan perdagangan yang menyalurkan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang ketiga itu ada komisioner. Nah, komisioner ini merupakan perantara pembelian atau penjualan atas nama pribadi dan bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Seorang komisioner mendapat balas jasa berupa komisi. Kemudian yang keempat itu ada agen, di mana agen ini merupakan perantara pemasaran atas nama perusahaan. Biasanya mereka akan menjualkan barang hasil produksi perusahaan di sebuah wilayah tertentu, seperti tadi yang sudah dijelaskan mengenai keagenan. Kemudian balas jasa yang diterima oleh agen berupa pengurangan harga produk dan perolehan komisi. Kemudian yang kelima itu ada retailer, di mana retailer ini merupakan pedagang yang membeli sebuah produk dan menjualnya kembali secara langsung kepada konsumen. Berbeda dengan grosir, retailer membeli produk dalam jumlah satuan. Kalau misalnya grosir itu kan jumlahnya cukup kayak losinan atau banyak gitu. Kalau misalnya retailer ini dalam jumlah satuan. Kemudian yang terakhir itu ada grosir, di mana grosir ini merupakan pedagang yang membeli sebuah produk lalu menjualnya kembali kepada pedagang lainnya. Biasanya mereka membeli produk dalam jumlah yang relatif besar. Nah, kemudian di sini ada karakteristik dasar franchise atau waralaba. Harus ada, yang pertama itu harus ada suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchise. Isi kontrak ini pada dasarnya dapat dinegosiasi. Isi kontrak hendaknya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua itu ada franchise harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya.
juga memelihara kelangsungan usaha franchise dengan memberikan dukungan dalam berbagai aspek, misalnya periklanan, supervisi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada franchise diperbolehkan dalam kendari franchisor, beroperasi dengan menggunakan nama atau merek dagang, format dan atau produser, dan memiliki nama atau reputasi baik yang dimiliki oleh franchisor. Kemudian yang terakhir ini ada franchise harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain, misalnya kredit perbankan pada outlet tempat penjualannya yang dikelola oleh franchise. Tidak ada investasi langsung dari franchisor. Nah, kemudian ada juga selanjutnya karakteristik dasar franchise ini. Yang kelima itu ada franchise berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri. Kemudian yang keenam ada franchise membayar fee atau royalti kepada franchisor atas hak yang didapatkan dan atas bantuan yang terus-menerus diberikan oleh franchisor. Kemudian yang ketujuh itu franchise berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu, di mana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir itu transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchise bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya. Nah, mungkin sekian presentasi mengenai mengenai materi hubungan-hubungan bisnis tadi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.